Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Lestari, NRP 5418 Program Studi Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan kelas B. Di sini saya akan memaparkan materi tentang ketentuan tentang pangan rekayasa genetika, mata kuliah Kode Etik Peraturan Perundang-undangan Pangan. Langsung saja. Di sini saya akan memperkenalkan beberapa istilah rekayasa genetika. Yang pertama, bioteknologi modern, teknologi gen, teknologi DNA rekombinan, dan GMO. Apa sih yang dimaksud dengan rekayasa genetika dan pangan hasil rekayasa genetika? Organisme yang material genetiknya telah diubah sedemikian dan terjadi secara tidak alami. Teknologi ini memungkinkan gen individu yang telah diseleksi dari suatu organisme dipindahkan ke organisme lain, termasuk antar spesies yang tidak berhubungan. Metode ini digunakan untuk menghasilkan tumbuhan rekayasa genetika yang kemudian digunakan untuk membudidayakan tanaman pangan rekayasa genetika. Gen dengan sifat yang diinginkan dipindahkan atau secara tidak alami. Produk rekayasa genetika adalah hewan transgenik atau bahan asal hewan transgenik dan hasil olahannya, atau ikan transgenik, bahan asal ikan transgenik dan hasil olahannya tanaman transgenik atau bagian-bagiannya dari hasil olahannya serta jasad renik transgenik, hasil olahannya dan produk metabolismenya. Pangan produk rekayasa genetika ini apa aja sih? Yang pertama, panganan segar, panganan olahan, bahan tambahan pangan, dan bahan lain yang digunakan untuk produksi pangan yang berasal dari produk rekayasa genetika. Lantas, mengapa sih pangan rekayasa genetika ini diproduksi? PPRJ dikembangkan dan dipasarkan karena adanya manfaat yang dapat diperoleh baik oleh produsen maupun bagi konsumen pangan tersebut. Antara lain, yang pertama, untuk menurunkan harga produk, yang kedua, dan atau manfaat yang lebih besar dalam hal daya tahan, simpan, atau nilai gizi. Dan yang terakhir, meningkatkan perlindungan hasil panen. Inovasi ini difokuskan agar petani dan industri pangan umumnya dapat menerima produk tersebut. PPRJ yang belakangan ini beredar di pasar umumnya ditujukan untuk meningkatkan perlindungan pasca panen melalui introduksi atau daya tahan atau resistensi penyakit tanaman yang disebabkan oleh serangga atau virus atau dengan peningkatan toleransi terhadap herbisida. Lantas, mengapa sih teknologi rekayasa genetika ini dibutuhkan? Yang pertama, manfaatnya ya, meningkatkan jumlah manusia, meningkatkan kebutuhan pangan baik jumlah maupun mutu. Ketersediaan pangan perlu ditingkatkan. Yang pertama, perlindungan atau daya tahan terhadap virus, serangga, toleransi terhadap herbisida tertentu. Yang kedua, toleran pada kondisi lingkungan misal kekeringan. Yang ketiga, meningkatkan kandungan zat gizi. Yang keempat, meningkatkan aroma dan tekstur. Dan yang terakhir, menghilangkan atau menurunkan alergenisitas. Rekayasa genetika ini telah merambah di berbagai bidang, tidak terkecuali bidang perikanan yang menghasilkan ikan kualitas unggul. Sebagai contoh sebagai berikut. Gen memicu dari ubur-ubur akan mengaktifkan pancaran cahaya pada ikan bila ikan berada dalam lingkungan yang mengandung bahan polutan tertentu. Lantas, apakah penilaian terhadap pangan hasil rekayasa genetika dinilai berbeda dengan pangan tradisional? Secara umum, konsumen mempertimbangkan bahwa pangan tradisional atau yang sering dikonsumsi selama ribuan tahun itu aman. Yang kedua, jenis pangan baru yang dibentuk secara alami. Beberapa karakteristik pangan berubah, baik positif maupun negatif. Seyogianya pangan tradisional tersebut diperiksa, akan tetapi hal ini apakah penilaian terhadap pangan hasil rekayasa genetika dinilai berbeda dengan pangan tradisional? Lanjutan, tanaman baru yang dikembangkan melalui teknik pengembiakan tradisional boleh tidak dievaluasi dengan menggunakan teknik penilaian risiko. Tetapi untuk PRJ, pemerintah berpendapat bahwa penilaian khusus diperlukan. Sistem khusus telah dirancang untuk
pelaksanaan evaluasi yang diteliti terhadap organisme, rekayasa genetika, dan pangan rekayasa genetika terkait dengan kesehatan manusia dan lingkungan. Evakuasi sedemikian umumnya tidak dilakukan terhadap pangan tradisional. Oleh karena itu, terdapat perbedaan yang signifikan dalam proses evaluasi sebelum pemasaran dan kedua grup pangan tersebut. Mengapa regulasi itu penting? Yang pertama, agar masyarakat dilindungi. Yang kedua, pangan sebagai kebutuhan dasar manusia harus aman, bermutu, dan bergizi. Terkait dengan bahan-bahan yang digunakan untuk pembuatan pangan, teknologi atau proses pembuatan pangan, wadah, hingga cara penyimpanan di tangan konsumen. Pangan sebagai komoditas dagang memerlukan sistem perdagangan dengan pangan yang jujur dan bertanggung jawab. Di sini pemerintah menetapkan persyaratan. Yang pertama, penelitian. Persyaratan itu untuk penelitian, pengembangan, pemanfaatan metode rekayasa genetika, persyaratan untuk pengujian pangan hasil proses rekayasa genetika, dan pelabelan. Kebijakan produk rekayasa genetika di Indonesia meliputi produk impor dan produk domestik. Pangan PRG dikaji dahulu keamanannya sebelum diedarkan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1996. Pengkajian keamanan pangan hasil rekayasa genetika ini memiliki efek langsung terhadap kesehatan atau toksisitas, kecenderungan untuk menyebabkan reaksi alergi. Yang ketiga, komponen spesifik yang diduga mempunyai nilai gizi atau sifat toksik. Selanjutnya, stabilitas dari gen yang disisipkan. Kemudian, efek nutrisi yang terkait dengan modifikasi genetika, dan yang terakhir, efek lain yang tidak diharapkan akibat penyisipan gen. Dengan adanya rekayasa genetika ini ditakutkan akan mempengaruhi kesehatan manusia. Yang pertama, alergenisitas. Transfer gen dari pangan yang biasanya menyebabkan alergi tidak diinginkan, kecuali jika dapat dibuktikan bahwa protein dari transfer gen tidak bersifat alergenik. Catatannya, pangan yang diproduksi secara tradisional umumnya tidak diuji alergenitasnya. Untuk PRG wajib. PPRG yang sekarang ini ada dipasarkan tidak ditemukan adanya efek alergi. Yang kedua, transfer gen. Timbul kekhawatiran yang pertama bahwa transfer gen dari PPRG ke dalam sel tubuh atau ke bakteri di dalam sistem pencernaan dapat merugikan kesehatan manusia. Sangat relevan jika gen yang ditransfer adalah gen yang resisten terhadap antibiotik. Walaupun peluang tersebut kecil, namun para ahli dari WHO telah menyarankan penggunaan teknologi tanpa gen resisten antibiotika. Isu ini penting apa saja terkait dengan kesehatan manusia. Selanjutnya, outsourcing. Perpindahan gen dari tanaman rekayasa genetika ke tanaman konvensional atau spesies yang terkait dalam disebut dengan outsourcing. Pencampuran produk pasca panen dari bibit konvensional dengan produk yang ditanam dari produk rekayasa genetika mungkin mempunyai efek tidak langsung terhadap keamanan dan ketahanan pangan. Contohnya, di Amerika sendiri, jenis jagung yang hanya diizinkan untuk pakan terdapat pada jagung untuk pangan atau konsumsi manusia. Salah satu strateginya yaitu pemisahan lahan yang jelas antara lahan pertanian untuk tanaman rekayasa genetika dan dengan lahan untuk tanaman konvensional. Bagaimana melakukan kajian risiko pada lingkungan? Kajiannya meliputi evaluasi karakteristik organisme rekayasa genetika, yang kedua, efek dan stabilitasnya di lingkungan, yang ketiga, efek yang tidak diharapkan akibat penyisipan gen baru. Dikombinasikan dengan karakteristik ekologi lingkungan di mana introduksi gen dilaksanakan. Isu-isu apa saja sih yang terkait dengan lingkungan? Yang pertama, kemampuan organisme rekayasa genetik untuk terlepas dan berpotensi mengintroduksi gen tersebut ke populasi liar. Yang kedua, ketahanan gen
setelah organisme rekayasa genetika dipanen. Yang ketiga, kerentangan organisme non-target terhadap gen rekayasa genetika. Contohnya, serangga yang bukan hama. Selanjutnya, stabilitas gen. Lanjut, reduksi spektrum dari tanaman lain termasuk kehilangan keanekaragaman hayati. Yang terakhir, peningkatan penggunaan bahan kimia di dalam pertanian. Aspek keamanan lingkungan dari produk rekayasa genetika berbeda-beda. Hal itu tergantung pada kondisi lokalnya. Keamanan lingkungan, pemeriksaan yang baru difokuskan pada yang pertama, kemungkinan efek yang tidak diinginkan terhadap serangga yang bermanfaat atau introduksi yang lebih cepat pada serangga yang resisten. Selanjutnya, potensial munculnya generasi baru patogen tanaman. Lanjut, besarnya konsekuensi kerusakan terhadap keanekaragaman hayati tanaman dan kehidupan alam liar. Selanjutnya, penurunan pelaksanaan rotasi hasil panen pada keadaan lokal tertentu. Dan yang terakhir, perpindahan gen resisten herbisida ke tanaman lain. Apakah pangan hasil rekayasa genetika aman? Pengkajian keamanan PPRG dilaksanakan berdasarkan kasus per kasus karena gen sisipan dan cara penyisipan berbeda-beda. Pangan hasil rekayasa genetika yang tersedia di pasaran internasional saat ini telah melewati kajian risiko dan kemungkinan besar tidak menimbulkan risiko terhadap kesehatan manusia. Belum ditemukan adanya pengaruh terhadap kesehatan manusia sebagai akibat mengonsumsi pangan tersebut pada masyarakat umum di negara-negara di mana pangan tersebut telah diizinkan. Pelaksanaan prinsip-prinsip kajian risiko berdasarkan pada prinsip-prinsip kodek dan jika sesuai termasuk pengawasan post-market harus menjadi dasar dalam pengaji keamanan pangan hasil rekayasa genetika. Lalu bagaimana pangan hasil rekayasa genetika diatur di masing-masing negara? Itu bervariasi, belum teratur, ada juga yang sudah diatur. Jenis pangan hasil rekayasa genetika yang ada di pasar internasional saat ini dirancang dengan salah satu dari 3 sifat atau ciri dasar: resisten terhadap serangga perusak, resisten terhadap infeksi oleh virus, dan toleransi terhadap herbisida tertentu. Semua gen diambil dari mikroorganisme. Labelan pangan produk rekayasa genetika ini diatur pada Peraturan Perundang-undangan Nomor 69 Pasal 35 Tahun 1999 tentang label dan iklan pangan. Label itu sendiri adalah sarana informasi bagi masyarakat. Konsumen berhak untuk memperoleh informasi yang benar dan tidak menyesatkan tentang pangan yang akan dikonsumsi. Jika keseluruhan bahan pangan merupakan bahan panganan PPRG, maka pada bagian utama label wajib dicantumkan tulisan pangan produk rekayasa genetika. Jika salah satu dari bahan pangan yang merupakan bahan pangan PPRG, maka keterangan tentang pangan PRG dicantumkan dalam daftar bahan yang digunakan atau dikomposisi. Sebagai bagian dari dunia internasional, Indonesia telah ikut mendatangani protokol Cartagena mengenai keamanan hayati. Protokol ini merupakan kesepakatan negara-negara di dunia untuk mengatur lalu lintas produk hasil rekayasa genetika itu. Implikasinya bagi Indonesia adalah terbukanya peluang ekspor dan impor produk ini. Keputusan mengenai bersedia penerimaan atau menolak ekspor tersebut berdasarkan suatu kajian resiko yang telah berdasarkan ilmiah. Terima kasih, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.